itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat kembali menelaah sebuah kitab yang bernama Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada pembahasan Kitabul Haji, ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang Kitabus Shaum, itu kitab tentang puasa dan juga rahasia-rahasianya dan juga adab-adabnya. Maka insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kitab haji dan juga rahasia-rahasia dan juga adab-adabnya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memudahkan kepada kita semuanya, memberikan taufiknya, serta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat agar menjadi hal yang memudahkan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga-keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau mengatakan Kitabul Haji wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwu dzalika. Kita sekarang membahas dengan tulisan yang besar ini kitab haji dan juga rahasia-rahasia dan juga keutamaan-keutamaannya dan juga adab-adabnya dan yang berkenaan dengan itu. Maka apa saja yang merupakan adab-adab dan juga keutamaan-keutamaan ibadah haji, yang tentunya ibadah haji merupakan salah satu di antara rukun Islam, ya, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu dia merupakan salah satu di antara rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah merupakan kewajiban bagi manusia, yaitu berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan baik dari segi finansial, ya, ada uangnya kalau zaman sekarang, dan juga sisi kemampuan dari sisi fisik, ya, fisiknya dia mampu, memiliki finansial yang mampu, maka dia telah wajib haji, ya. Maka tidak ditunda-tunda lagi, ya, kalau sudah memiliki kemampuan, baik itu kemampuan secara finansial, baik itu kemampuan secara fisik, maka seseorang, ya, yang fokusnya adalah akhirat, maka hendaknya dia tidak menunda-nunda lagi, ya, kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Hendaklah dia bersegera. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian, ya, bersegera selama kalian dibukakan pintu-pintu kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk kalian, maka bersegera untuk menuju kepada ampunan Rabb kalian, dan bersegera wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang lebarnya itu luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan, yang dipersiapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah selama dia mampu, ya. Karena kemampuan ini merupakan syarat taklif, yaitu seseorang dibebani karena dia mampu. Ketika seseorang tidak mampu, ya, maka ia tidak dibebani, ya. Maka itu bagi orang-orang yang diberikan kemampuan. Adapun orang-orang yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, maka para ulama mengatakan hendaklah mereka berniat, ya, ada niat di dalam hati mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Seseorang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meniatkan, ya, niat yang baik tersebut. Dia meniatkan semampu mungkin, sebisa dia, ketika Allah berikan kesempatan, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Tetap dia berusaha, berikhtiar. Dia niatkan, ya, bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meniatkan ingin, ya, melaksanakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, ya. Maka ketika dia meninggal, ya, belum melaksanakan ibadah haji tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa yang dia niatkan tersebut. Ya, maka ini sangat penting bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan maupun bagi orang-orang yang belum Allah berikan kemampuan. Kemudian beliau mengatakan di sini, yan bagi liman aradal hajja an yabda'a bit taubah.
Ya, maka sangat pantas sekali bagi orang-orang yang ingin berhaji. Haji itu dari sisi bahasa, ya, pengertian secara bahasa adalah al-qasd, ya, yaitu tujuan, yang memiliki tujuan. Adapun secara definisi, yaitu mengerjakan ibadah haji, manasik ibadah haji yang telah ditentukan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan haji, ya, di bulan-bulan haji, maka itulah yang disebut dengan haji. Maka sudah pantas bagi orang-orang yang ingin pergi haji an yabda'a bitaubah, hendaklah dia memulai dengan taubat. Taubat artinya adalah kembali, seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan apa? Yaitu dengan an-nadam. Ya, dia menyesali perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan juga apa? Dan juga adalah dia berlepas diri dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Berlepas diri. Ya, dirinya berlepas, ikhla', ya. Seseorang berlepas diri. Ya. Kalau seandainya yang menyebabkan maksiat tersebut adalah temannya, ya, salah satu temannya, itu aja temannya yang membuat dia bermaksiat, menggunjing orang lain, menggibahi orang lain, maka dia tinggalkan teman tersebut. Kalau seandainya yang membuat dia selalu bermaksiat adalah tempat-tempat tertentu, maka dia tinggalkan tempat tersebut. Maka itulah yang dinamakan taubat. Setelah dia menyesal, kemudian dia berlepas diri daripada perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah azmu tarkil audi fi istiqbali, yaitu dia memiliki tekad, ya, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali di masa depan. Ya, berarti tiga hal yang menjadi unsur-unsur taubat, yaitu seseorang menyesali perbuatan yang telah dia lakukan, bukan malah bangga, ya. Sebagian orang wal'iyadzubillah, dia merasa bangga dengan apa-apa yang telah dia lakukan sebelumnya, bukan malah menyesal, tapi dia malah bangga dengan perbuatan-perbuatan keji yang pernah dia lakukan. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutup aib Anda, maka tugas Anda adalah menutup aib tersebut. Ya, bukan malah disebarkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media sosial. Biarkan Anda saja dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang aib Anda. Anda hanya diperintahkan untuk menyesali perbuatan Anda. Ya. Maka jangan biarkan orang lain mengetahui tentang apa yang telah Anda kerjakan. Ya, selama Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi keburukan-keburukan tersebut. Ya. Maka ini yang pertama adalah menyesali, kemudian dia berlepas diri daripada maksiat-maksiat tersebut, dan dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena yang akan dia hadapi ini adalah hari-hari penting, ibadah-ibadah yang penting, ya, yang membutuhkan kekuatan keimanan, ya, dan juga membutuhkan kekuatan fisik. Ya, kita tahu bahwasannya dosa-dosa ini adalah sesuatu yang memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momen-momen penting kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak taubat. Ya, seperti diantaranya adalah seseorang sebelum pergi haji, maka apa yang akan dihadapi adalah ibadah yang sangat penting, yang merupakan rukun di antara rukun-rukun keislaman yang dia yakini. Sama juga ketika seseorang ingin menghadapi bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, seseorang akan dihadapkan dengan ibadah-ibadah yang banyak di situ. Maka kita membutuhkan kemampuan dalam beribadah,
Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan tersebut? Ya dengan banyak kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah itulah, dengan sebab itulah kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan rangkaian-rangkaian ibadah. Adapun seseorang yang enggan bertaubat, enggan kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka sangat berat sekali dia melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang telah mereka lakukan tersebut telah menutup hati-hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi titik-titik hitam tersebut yang menempel di dalam hati ketika dia tidak bertaubat, tidak mengakui dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jal, ya, tidak meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan hapuskan titik-titik hitam yang ada dalam hatinya. Maka itulah yang memberatkan hatinya. Ketika hati sudah berat, hati tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lemas. Dia akan malas dalam melaksanakan ibadah pada Allah Azza wa Jal. Maka para penulis di sini mengatakan sudah pantas bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, hendaklah dia memulai ibadah hajinya tersebut, rangkaian ibadah hajinya tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraddil madzalim, kemudian di sini ya. Waraddil madzalim. Yang pertama adalah dengan bertaubat. Yang kedua adalah dengan mengembalikan kezaliman-kezaliman. Artinya mengembalikan hak-hak orang lain. Ketika dia mengambil hak orang lain dan itu bukan haknya, maka hendaklah dia mengembalikan. Dan ini juga termasuk di antara syarat-syarat taubat. Apabila taubat tersebut dari dosa yang berkenaan dengan hak-hak anak Adam, ya, berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, bukan hanya 3 hal yang kita sebutkan tadi, dia menyesali, dia berlepas diri, kemudian dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasannya ketika dosa tersebut berkenaan dengan hak-hak sesama manusia, ya, maka hendaknya dia mengembalikan apa yang merupakan hak sesama manusia tersebut. Ya, sesungguhnya ya ketika dia mencuri misalkan, ya, maka hendaknya dia mengembalikan apa yang dia curi. Ya, dia merampas ya harta orang lain, dia mengambil sejengkal tanah orang lain, dia kembalikan sejengkal tanah tersebut. Ya. Dia mengambil rumah orang lain, maka dia kembalikan rumah orang lain tersebut, ya. Maka dikembalikan ya apa yang menjadi hak-hak sesama manusia, dan itu adalah bentuk taubat seseorang, ya, bentuk taubat. Insyaallah Allah akan terima taubatnya. Innallahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tawab, banyak sekali menerima taubat. Maka tidak ada seseorang yang merasa putus asa daripada rahmat Allah. Allah mengatakan Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat Ar-Rahim, ya, yang Maha penyayang, ya, penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Terbuka pintu taubat selebar-lebarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berkecil hati daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya apa yang terbesit dalam hati-hati kita daripada tertutupnya taubat, itu merupakan bisikan-bisikan daripada syaitan, bisikan-bisikan daripada iblis yang ingin menjauhkan manusia daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, apa yang beliau katakan adalah wa qada'id duyun. Ya, qada'id duyun. Dia menyelesaikan hutang piutang. Ya, hutang piutang. Karena kalau seandainya dia tidak kembali daripada hajinya, siapakah yang akan melunasi? Ya, siapakah yang akan melunasi?
ya, daripada hutang-hutang tersebut. Maka itu urusan dia dengan pihak yang menghutangi dia, ya. Tidak dibebankan kepada anak-anaknya, ya. Hutang-hutang tersebut, dia urusan dia dengan orang-orang yang menghutangi dirinya. Maka hendaklah dia sebelum pergi haji hendaklah menyelesaikan hutang-hutang yang dia miliki. Dan kemudian yang keempat adalah i'dad an-nafaqah wa i'dadin nafaqah likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'. Dan yang keempat adalah dia mempersiapkan nafkah bagi orang yang wajib dia nafkahi sampai waktu dia kembali, ya, sampai waktu dia kembali. Jadi kalau seandainya dia 3 bulan, ya, jadi kalau zaman dulu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala belum berikan mereka kemudahan, ya, tidak seperti haji-haji pada zaman kita sekarang ini. Zaman dulu 3 bulan, ya 4 bulan, 5 bulan mereka menaiki kapal dan lain sebagainya, ya. Lebih dulu lagi, ya, dengan perjalanan yang sangat jauh mereka tempuh, ya, dengan naik unta dan lain sebagainya. Maka ini perjalanan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka otomatis ketika dia melaksanakan ibadah di waktu yang lama tersebut, tentunya di belakang dia ada orang-orang yang menjadi tanggungan. Maka orang-orang yang menjadi tanggungannya harus dia nafkahi. Dia wajib menafkahi, dia sudah mempersiapkan. Jadi bukan hanya persiapan yang dia bawa saja, tapi persiapkan apa yang dia tinggalkan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, yaitu keluarga-keluarganya, ya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya yang dia wajib untuk menafkahi mereka. Atau misalkan hewan ternak yang dia miliki misalkan, ya, maka dia memerintahkan orang lain untuk menjaga misalkan, untuk memberikan makanan dan lain sebagainya. Maka itu harus dia pikirkan, ya, harus dia pikirkan. Maka ini yang keempat, mempersiapkan nafkah. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, wa yaruddu ma indahu minal wada'i', dan dia mengembalikan titipan-titipan yang pernah ada di dalam dirinya, ya. Jadi ketika ada orang lain yang menitipkan barang kepadanya, maka sebelum dia pergi menuju rumah Allah, menuju Baitullah, hendaklah dia mengembalikan titipan-titipan yang pernah dititipkan kepadanya, ya. Jadi sudah dia, ya, lepas daripada kewajiban-kewajiban tersebut, lepas daripada tanggungan-tanggungan tersebut, sudah tidak lagi dititipi, ya. Maka ini adalah apa-apa yang pantas untuk dilakukan sebelum orang, ya, pergi haji, ya. Dia memperbaiki niatnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan dirinya daripada tanggungan-tanggungan yang berkaitan dengan hak-hak manusia, mempersiapkan nafkah yang berkaitan dengan keluarganya yang wajib dia nafkahi kepada mereka, dan juga mengembalikan titipan-titipan. Kemudian juga di sini adalah wa yastashibu minal malil halal. Ini banyak, ya, di antara adab-adabnya. Sini yang keenam, ya, saya kita katakan wa yastashibu minal malil halal, dan hendaklah dia membersamai harta yang halal. Dia membawa harta yang halal, ma yakfihi, yang memberikan kecukupan bagi dirinya, li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir, ya, untuk dia pergi dan untuk dia pulang. PP kalau zaman sekarang. Jadi dia membawa harta yang cukup, ya, agar dia cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan, ya, dari semenjak dia pergi sampai dia pulang kembali ke rumahnya, min ghairi taqtir, ya, dengan tidak berpelit-pelit, gitu, ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia butuhkan, gitu saja, ya. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kekurangan. Jadi standar saja, ya. Yang wajar saja, apa-apa yang menjadi kecukupannya.
Ya, subhanallah, zaman sekarang ya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita semua. Ya, jamaah-jamaah haji itu ya karena mereka sebelum pergi sudah membayar ke negara dan lain sebagainya dengan nominal tertentu, maka ketika mereka di Makkah dan juga Madinah sudah ada yang menanggung, yaitu apa yang mereka telah bayarkan tersebut diwujudkan dengan makan 3 kali sehari misalkan dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan dari mulai hotel dan lain sebagainya, maka itu sudah mereka dapatkan. Tinggal apa-apa yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, misalkan dia pingin makan ini atau dan lain sebagainya, ya itu zaman sekarang. Ya, maka hendaklah dia membawa harta yang paling halal gitu ya. Karena ini berkaitan dengan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Jadi hanya hal-hal yang baiklah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Maka harta yang halal itulah yang dia bawa, yang menuju rumah Allah Azza wa Jal. Dia bertakarrub kepada Allah dengan membawa harta yang halal. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas ya. Dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya adalah hal-hal yang masih remang-remang ya. Masih diperdebatkan, mushtabihat, hal yang samar-samar. Maka dia tidak mengambil harta yang samar-samar, apalagi mengambil harta yang haram, enggak ya, dia hanya mengambil harta yang halal ya, benar-benar yang dia dapatkan daripada jerih ya, payah usaha dia ya, benar-benar dari keringat dia, dari usaha tangan dia ya, yang dia benar-benar berusaha ya, mencari harta rezeki yang halal tersebut dengan jalan yang halal. Maka yang haram dia tinggalkan ya. Dan dia bertaubat tadi ya, dia bertaubat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, dia kembalikan harta yang haram. Dia mencuri, dia korupsi misalkan, dia kembalikan ya. Tidak halal dia menggunakan harta-harta tersebut, karena itu bukan harta dia, itu harta rakyat. Nah, maka dia membawa harta yang halal yang menjadi kecukupannya sampai dia dari dia pergi sampai dia kembali tanpa dikurang-kurangi ya. Artinya itu sudah wajar secukupnya. Ala wajhin yumkinuhu ma'ahu tawassu' fi zat ya, yang memungkinkan bagi dia untuk membawa perbekalan yang secukupnya. Dia leluasa dalam membawa perbekalan tersebut. Warifku bil fuqara, dan juga dia berlemah lembut kepada orang-orang fakir. Ya, kalau seandainya dia menemukan ya orang-orang fakir, ya dia bisa berlemah lembut kepada mereka ya, orang-orang fakir tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yastashibu ma yasluhuhu ya, dan juga dia membawa hal-hal yang dapat memperbaiki penampilan dia ya. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makanannya dan lain sebagainya, bekal-bekal yang dia bawa, tapi juga dia harus memperhatikan keadaan diri dia ya. Dia memperhatikan keadaan diri dia, apa-apa yang membuat dia baik ya, yang memperindah dirinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan menyukai keindahan. Seorang muslim dituntut untuk menjadi seorang yang rapi ya, seorang yang rapi, indah ya ketika dipandang. Dan itu adalah tariqah hadyu para salaf rahimahumullahu taala jami'an
yaitu petunjuk para salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf rahimahumullah, ya, tanpa berlebih-lebihan tentunya, ya, hal-hal yang wajar, ya. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang wajar, menjaga keindahan mereka. Apa yang mendatangkan keindahan bagi diri mereka? Sini katakan kasiwak, ya guys, kasiwak. Ya, maka siwak ini, ya, kalau zaman sekarang, ya, seseorang ketika tidak memiliki siwak, ya, siwak adalah ranting, ya, yang diambil daripada ud arok, namanya itu ranting kayu arok, ya, ranting kayu arok. Kalau seandainya dia tidak menemukan ranting kayu arok, dan di Indonesia tentunya tidak ada, dan dia belum pernah pergi ke Makkah dan Madinah, ya, dan juga dia tidak pernah, ya, ada orang yang menghadiahkan kepadanya ranting siwak itu, misalkan yang terbuat dari kayu arok atau yang sejenisnya, maka dia menggunakan, zaman sekarang menggunakan sikat gigi, ya, sikat gigi, ya. Kalau bisa ditambah dengan odol misalkan, atau dia hanya mencukupkan dengan sikat gigi, maka siwak ini, ya, apa yang membersihkan mulutnya ini merupakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi keindahan, ya, bau mulut yang tidak menyengat itu, ya, ya, ketika dia berhadapan dengan orang lain, berpapasan dengan orang lain dan sebagainya, tercium dari dirinya bau yang tidak menyengat misalkan, itu bukan hanya dilihat dari sisi keindahan, tapi di situ juga dilihat dari sisi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam siwak ini, as-siwak madharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak, ya, yang digunakan seseorang untuk membersihkan giginya ini madharatun lil fam, mensucikan mulut, ya, membersihkan mulut kita. Wa mardatun lirabbi, dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya dilihat dari sisi madharah saja, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siwak ini adalah hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ta'abbud, ya, taqarrub, seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, apalagi ketika dia ingin membaca kalamullah, yang membaca firman Allah Azza wa Jalla, maka disunahkan, ya, kata para ulama, ya, waktu-waktu yang lebih disunahkan adalah seseorang ketika, ya, salah satunya diantaranya ingin membaca kalamullah, ya, ingin melakukan sholat, ya, ketika dia berwudu dan juga ingin melaksanakan sholat, maka itu diantara letak-letak tempat-tempat yang lebih ditekankan lagi, ya, dalam menggunakan siwak dan sebagainya. Maka seseorang membawa siwak tersebut, ya, membawa siwak tersebut, dan seorang, ya, muslim hendaknya memperhatikan keindahan dirinya, dan itu adalah hadyun Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW. Jadi Islam tidak mengajarkan kekumuhan. Islam selalu mengajarkan keindahan, kebersihan, dan di antara kebersihan tersebut adalah kebersihan mulut, ya, yang dia di situ untuk berbicara, ya, untuk berbicara kepada orang lain, lawan bicara, untuk beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jaga kebersihannya. Wal musht, ya, wal musht. Dan juga yang kedua adalah dia membawa sisir. Ya, dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika dia bersisir adalah satu hari bersisir dan satu hari lagi tidak bersisir, dan begitu, ya, begitu, ya. Tapi dia wajar, ya, wajar. Yang penting dia menjaga keindahan, ya, rambutnya tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana indahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, ya, siapapun yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya. Ya, memuliakannya dengan apa dia memuliakan? Ya, maka dia menyisirnya dengan memberikan minyak rambut. Maka itu adalah menunjukkan keindahan, ya, menunjukkan keindahan, dan di situ, ya, terdapat hadyun Nabi SAW. Ya, Nabi memerintahkan kepada hal tersebut sunnah, ya, sunnah dengan tidak berlebihan.
ya, dengan tidak berlebihan. Karena seseorang ketika berlebihan di dalamnya, maka itu kata para ulama adalah adatut taraf, ya, kebiasaan orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Tapi kalau seandainya seorang muslim, ya, dia tidak berlebih-lebihan, sewajarnya, ya, ketika dalam keadaan rambutnya itu perlu untuk disisir, maka dia sisir. Nah, kemudian wal mir'at, ya, dia membawa kaca, gitu ya, membawa kaca, ya, untuk menjaga penampilannya. Wal makhalah, ya, ini adalah celak, ya, celak. Ya, dan di antara faidah celak adalah seseorang, ya, akan menjernihkan pandangannya, ya, dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya celak yang dia gunakan adalah celak yang murni, ya, yang dari ismit itu, ya, dari ismit, ya, bukan daripada celak-celak yang mengandung bahan kimia, malah itu akan membahayakan dirinya, ya, dirinya. Maka ini adalah 4 hal yang dapat yuslihuhu, ya, yang dapat memperbaiki dirinya. Tadi apa sih? Siwak, ya, sesuatu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah as-siwak. Dan juga yang kedua adalah tadi sisir, membawa sisir, dan kemudian dia membawa kaca dan juga membawa celak, ya, untuk dia menggunakan hal tersebut agar menjaga penampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khurujihi, ya. Ini dia, wa yatasaddaq bi syai'in qabla khurujihi. Hendaklah dia bersedekah, ya, dengan sesuatu sebelum dia keluar. Ya, sebelum dia keluar daripada daerahnya tersebut, hendaklah dia bersedekah. Ya, bersedekah ke tetangganya, ya, ke kerabatnya misalkan, ya, ke keluarganya. Maka yang penting dia bersedekah, ya, dengan apa yang dia mampu sebelum dia keluar daripada tempatnya tersebut, atau keluar daripada daerahnya tersebut, keluar daripada rumahnya tersebut. Dan sedekah, ya, sangat banyak faedahnya seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah menolak bala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia daripada bala, musibah-musibah. Dia meniatkan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka faidah yang akan dia dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi darinya bala-bala, ya, musibah. Kemudian waqad qala rajul ibnul Mubarak, gini, ya. Dan seseorang mengatakan kepada Abdullah ibn Mubarak, salah seorang ulama ahli hadis, ya, yang ternama, Abdullah ibn Mubarak, ihmil li hadhihi ruq'ah ila fulan, faqala hatta asta'dina al-jammal. Nah, tolong bawakan barang ini kepada fulan. Faqal, kemudian beliau mengatakan hatta asta'dina al-jammal, sampai aku meminta izin kepada orang-orang yang membawakan, ya, al-jammal tersebut adalah orang yang dia sewa untanya tersebut. Jadi ini tadi pembahasan tentang apa? Seseorang apabila dia menyewa, ya, menyewa. Kalau zaman dulu kan seseorang menggunakan unta, ya, ketika dia ingin beribadah haji, maka di sini, ya, ini tentang deskripsi zaman dulu, gitu, ya, menjelaskan tentang bagaimana haji di zaman dulu. Dan apabila seseorang menyewa, ya, maka hendaklah dia menampakkan bagi orang-orang yang membawakan kepada dia unta-untanya tersebut apa-apa yang mereka inginkan, ya. Jadi dia tunjukkan, baik itu yang banyak atau sedikit, ini adalah barang-barang saya, ya, dia tunjukkan kepada pemilik unta tersebut, ya. Dia tunjukkan kepada pemilik unta tersebut. Kalau seandainya dia ingin menyewa unta sampai menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Maka dia ketika ingin membawakan, ya, barang tertentu, maka hendaklah dia meminta izin kepada
pemilik unta tersebut. Jadi agar dia tahu apakah barang yang dibawa tersebut banyak atau sedikit. Ya, ini yang berkaitan dengan yang ke-9 ya, apabila dia menyewa orang-orang yang memiliki unta tadi. Kemudian yang ke-10, ya ini, wa yambaghi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi, dan sangat pantas dia mencari rafiqan salihan, ya teman yang soleh, ya teman yang soleh, muhibban lil khair, dia sangat cinta kepada kebaikan, mu'inan alaihi, ya dia akan membantunya, ya membantu perbuatan-perbuatan baik tersebut. Maka benar ya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang itu ya dia akan terpengaruhi oleh temannya, as-sahibu sahib, ya teman itu adalah seorang yang akan menarikmu, ya al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum amman yukhalil, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman kepada orang-orang yang lalai, ya orang-orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sengaja melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terpengaruhi dengan ya, gerak-gerik tersebut, perilaku yang melupakan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi ketika seseorang berteman ya dengan seseorang yang muhibban lil khair, ya, yang sangat cinta kepada kebaikan, muhibban lil khair wal a'malis shalihah, sangat cinta kepada kebaikan, sangat cinta kepada amal-amal soleh, maka temannya akan mengajak dia menuju masjid, ya, mengajak dia menuju rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Temannya tersebut akan mengajak dia untuk duduk di majelis ilmu, ya, membekali dirinya dengan ilmu. Teman yang soleh akan mengajaknya. Dia juga akan diajak kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat dia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ketika terbukanya pintu-pintu sedekah dan dia mampu, maka temannya mengajaknya, ya, untuk dia berkesempatan ya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang memang butuh misalkan. Maka ini adalah peran penting daripada teman yang soleh, apalagi di waktu-waktu yang penting ini, ya, di waktu-waktu yang penting dia melaksanakan ibadah, salah satu rukun di antara rukun-rukun keislaman. Maka ini adalah faidah, ya Pak, faidah selalu menolongnya, ya, ya karena dia suka ya berbuat kebaikan. In nasiya dzakarahu, jikalau dia lupa maka temannya tersebut itu yang mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu, dan kalau seandainya dia sudah ingat maka dia membantunya, ya, membantunya. Apa yang Anda butuhkan, maka dia akan membantunya, teman tersebut akan membantu. Ini adalah faidah atau manfaat daripada teman-teman yang soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa in daqa sadruhu sabbarahu. Nah, misalkan dalam keadaan genting, ya misalkan apabila sempit hatinya, ada masalah yang dia hadapi, maka teman yang baik, teman yang soleh, niscaya dia akan mengingatkan keutamaan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbarahu, dia menguatkan kesabarannya, bukan malah mendownkan dirinya atau membuat dia terjatuh gitu ya, bukan. Tapi teman yang baik adalah teman yang melihat ketika temannya tersebut mendapatkan musibah maka dia bantu, ya, teman yang ketika mendapatkan saudaranya sedih tersebut, ya, kemudian dia mensabarkannya, dia mengingatkannya, karena memang kadang-kadang seseorang itu ya tidak ingat, padahal sering dia bawakan dalil-dalil misalkan, ya, dia ingat dalil-dalil, dia tahu tentang dalil-dalil, tapi ketika
dihadapkan pada masalah tertentu bisa jadi dia lupa. Ya, bisa jadi dia lupa. Ya, bagaimana apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, jami'an, ya. Itu ketika Rasulullah SAW wafat, maka mereka bersedih, ya, bersedih, dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan bahwasannya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, maka aku akan penggal lehernya. Ya, aku akan menggal lehernya. Maka kemudian diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini adalah pentingnya teman yang soleh. Kemudian beliau mengatakan, mengingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad, beliau telah meninggal. Muhammad, beliau telah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal. Sudah cukup, Allah cukupkan ajalnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke Rafiqil A'la. Ya. Kemudian beliau melanjutkan apa yang beliau katakan tersebut yang menenangkan hati kaum muslimin. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Maka apa yang ada dalam benak para sahabat, mereka teringat, ya, mereka teringat, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum, ya, apakah ketika dia meninggal, ya, kalian akan kembali kepada agama-agama kalian sebelumnya? Ya, maka diingatkan, ya, diingatkan. Maka itu adalah pentingnya, ya, teman yang soleh, teman yang dapat mengingatkan kita ketika kita melenceng. Jadi teman yang baik itu bukan ketika dia mendiamkan, ya, kemelencengan kita, ketika dia mendiamkan kesalahan-kesalahan kita, itu bukan teman yang baik. Ya, maka dikatakan dalam pepatah Arab, mereka mengatakan sodiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu itu adalah orang yang membuat kamu menangis, orang yang membuat kamu mengingat Allah Azza wa Jal, bukan orang-orang yang membuat kamu tertawa, terbahak-bahak, yang menemanimu ketika, ya, tertawa, ya, dari ketika bersenda gurau dan lain sebagainya. Itu bukan teman sejati, ya. Teman sejati adalah yang membuat dirimu menangis, yang membuat dirimu selalu mengingat Allah Azza wa Jal. Itulah teman yang sejati. Maka seseorang yang pergi berhaji, hendaklah dia mencari, ya, teman-teman yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Ya, sini katakan yang selalu mencintai kebaikan dan kebenaran. Apabila dia salah, ya, ada ibadah yang salah dan sebagainya, atau dia lupa, lalai, ya, misalkan tidak bangun untuk melaksanakan sholat, misalkan, ya, di hotel, subhanallah, ya, masya Allah, ya, ya, AC gitu, ya, AC, maka di kasur yang empuk dan lain sebagainya. Ketika temannya malas-malasan, maka mereka semuanya akan tertidur dengan lelah. Padahal tujuan mereka pergi, ya, ke Mekah dan Madinah tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah, ya, wa liyu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanuhum khuluqan. Hendaklah mereka menjadikan pemimpin, ya, menjadikan pemimpin di atas mereka, ya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi para kelompok haji ini zaman dulu juga ketika mereka melakukan ibadah haji itu dilakukan secara berkelompok-kelompok karena resikonya sangat besar, Pak, ya. Resikonya sangat besar. Bahkan zaman dulu itu sudah, ya, dikatakan sudah bersiap-siap, ya, baik mati ataupun hidup, sudah menuliskan wasiat, ya, sebelum pergi haji, karena bisa jadi mereka kembali atau bisa jadi mereka tidak kembali dari ibadah perjalanan haji tersebut. Banyak sekali rintangan-rintangan yang mereka hadapi,
Ya, ketika mereka menaiki kapal, maka bisa saja kapal tersebut tenggelam, atau mereka melewati jalur darat. Banyak sekali rintangan-rintangan, hewan buas misalkan, atau para pembegal-pembegal ya zaman dulu, kutta'ut thariq itu yang menjaga jalan-jalan itu ya, para pembegal-pembegal yang ingin melakukan kejahatan, subhanallah. Dan itu masih didapati ya, masih didapati ya, zaman dulu sebelum adanya pemerintahan Arab Saudi. Maka ketika ada pemerintahan Arab Saudi itu alhamdulillah ya, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada negara Arab Saudi untuk mengkondisikan hal-hal tersebut, subhanallah. Ya. Maka kita yang merasakan, yang pernah tinggal di Arab Saudi, kapanpun kita pergi, ya, baik pagi, siang, malam, Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Ya. Baik pagi, siang, malam, dimanapun kita berjalan di situ, Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Ya, tidak ada orang-orang yang ingin membegal dan lain sebagainya, karena konsekuensinya sangat berat. Ya. Ketika mereka membegal, yang mencoba untuk membegal, maka konsekuensinya sangat berat. Ya, menurut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diterapkan ya di dalam undang-undang yang di dalam negara kerajaan Arab Saudi. Baik. Tadi dikatakan bahwasannya hendaklah dia menjadikan pemimpin di antara mereka, ya, kelompok ya, jamaah mereka ketika pergi menuju haji tersebut adalah yang paling baik akhlaknya. Wa arfaquhum bil ashab, dan orang yang paling lemah lembut kepada teman-temannya. Ya, jadi bukan orang yang keras, ya, bukan orang yang keras kepada teman-temannya, tapi orang yang paling lemah lembut kepada mereka. Ya. Dan ini adalah apa yang dilakukan zaman sekarang, ya, ketika rombongan ini ada yang namanya, kalau zaman sekarang itu adalah karom, ada namanya ketua rombongan, ya, ketua rombongan. Ketua rombongan ini adalah ketua yang membawai 30 orang atau 40 orang ya. Dan kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya ketua regu ya. Ketua regu ini adalah seseorang yang membawai 10 orang ya, atau 11 orang dan sebagainya. Jadi tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah ketua regu, kemudian di atasnya adalah ketua rombongan, kemudian di atas ketua rombongan ada ketua kloter gitu ya, ketua kloter kalau zaman sekarang. Lah itu sudah ditentukan ya, nama-nama itu sudah ditentukan. Ya, orang-orang yang istilahnya mereka memiliki wibawa di tengah masyarakat, yang memiliki nama yang baik di tengah masyarakat. Ya, itu zaman dulu pun seperti itu. Ya, hendaklah mereka memilih orang-orang yang memiliki kapasitas, yaitu yang paling baik akhlaknya, lemah lembut kepada mereka, ya, tidak keras kepada mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan kenapa kita harus menjadikan ada kelompok-kelompok tersebut atau ada ketua kelompok tersebut. Ya, seperti zaman sekarang tadi yang kita sebutkan ya, ketua regu, ya, ketua rombongan, ada juga ketua kloter. Ya, ketua kloter itu yang membawai, ya, misalkan di sini Gresik ya, Gresik berapa gitu ya, Gresik 1, Gresik 2 dan lain sebagainya. Ya, itu. Maka wa inna mahtija ila ta'mir ya. Dan dibutuhkan kepada menjadikan pemimpin ya di tengah kelompok tersebut, di tengah rombongan tersebut, li'annal ara'a takhtalif ya. Karena pendapat-pendapat itu berbeda ya. Seseorang bisa jadi berpendapat ini ya, kalau zaman dulu tentunya ini kita mau memilih jalan yang mana. Oh, kita memilih jalan yang A. Yang lain mengatakan kita memilih jalan yang B. Yang lain mengatakan kita memilih jalan C. Atau misalkan kita mau istirahat di mana? Kita memilih istirahat A, istirahat B, istirahat di tempat C. Subhanallah. Ya, pendapat-pendapat bisa berbeda, dan ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kalau tidak ada pemimpin di tengah rombongan tersebut, maka akan kacau keadaannya. Harus ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Maka ini ya, karena pendapat-pendapat itu berbeda-beda. Setiap
Setiap orang akan memiliki pendapat. Lalu siapa yang akan memutuskan? Apakah setiap orang tersebut mereka berjalan dengan sendirinya? Ya, maka itu akan membahayakan mereka. Ya. Kalau zaman sekarang yang menggunakan pesawat, ya kemudian di sana sudah disediakan fasilitas, itu aja harus satu pendapat, ya harus satu jalan, apalagi zaman dulu, ya dengan fasilitas yang kurang memadai dan lain sebagainya, ya dengan kekurangan-kekurangan yang ada, ya maka butuh sekali kepada persatuan dalam pendapat dalam menentukan keputusan. Nah, fala yantazimut tadbir, maka urusan itu tidak bisa terorganisir. Kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka urusan-urusan tidak bisa terorganisir, tidak bisa tersusun rapi. Apa saja yang akan mereka kerjakan besok, apa saja yang akan mereka kerjakan, ya, misalkan hari ini, misalkan, maka itu semuanya, ya, harus membutuhkan satu pemimpin. Wa 'alal amiri ar-rifqu bil qaum, dan wajib bagi pemimpin tersebut dalam satu rombongan tersebut ar-rifqu bil qaum, hendaknya dia berlemah lembut kepada kaumnya, ya, berlemah lembut kepada kelompoknya. Maka dikatakan dalam pepatah gitu ya, atau yang ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, tapi apa yang kami katakan ini adalah merupakan ringkasan daripada sabda Nabi SAW yang panjang. Ya, dikatakan ad-dha'ifu amirur rakbi, orang yang lemah itu adalah pemimpin sebuah perjalanan. Jadi maksudnya bukan dia menjadi pemimpin, tapi perjalanan itu sangat tergantung kepada orang-orang yang lemah. Subhanallah, ya. Jadi sebuah perjalanan itu tergantung dengan orang-orang yang lemah di tengah kelompok tersebut. Jadi seseorang tidaklah melaju, tidaklah bergegas kecuali ketika orang yang lemah tersebut, ya, sudah berada di tengah-tengah mereka. Jadi hendaknya dia memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah, yang lanjut usia misalkan dan lain sebagainya. Ketika dia butuh untuk bantuan, maka dia bantu. Maka amirur rakb, ya, orang yang lemah, ya, adalah merupakan seseorang yang menjadi pemimpin, ya. Seorang pemimpin hendaklah memperhatikan mereka orang-orang yang lemah di tengah kelompok tersebut, tengah rombongan tersebut. Wan nadhar fi masalihihim, dan melihat daripada kemaslahatan mereka, wa an yaj'ala nafsahu wiqayatan lahum, dan hendaklah menjadikan dirinya, yaitu pemimpin tersebut, wiqayatan lahum, yang menjadi penjaga mereka, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan perlindungan, baik itu anak kecil, ya, baik itu perempuan ataupun orang-orang yang sudah tua renta, ya, orang-orang yang sudah tua renta. Maka perjalanan tersebut tergantung, ya, kepada orang-orang yang du'afa ini, ya, orang-orang yang lemah. Maka hendaknya seorang pemimpin dalam suatu rombongan ketika beribadah haji memperhatikan keadaan mereka. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan selanjutnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, menjadikan apa yang kita pelajari pada sore hari yang berbahagia ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.